Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puja-puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita diperkenankan, pagi hari ini kita diperkenankan bersua kembali dalam rangka kontemplasi Al-Quran. Kita bersama-sama membaca teks Al-Quran dipandu oleh Ustadz Andi Alpi, dan dengan harapan pembacaan ini kita bisa menyaksikan apa yang disaksikan oleh Guru Agung Syekhul Akbar atas karunia dan berkah Allah. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasul yang mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para guru yang kita hormati di berbagai zaman dan tempat. Wabil khusus kita mohon berkah supaya kita bisa tersambung dengan buku yang kita baca sekarang, teks dari Syekhul Akbar Ibnu Arabi. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas surat Al-A'la ya, jadi tempat yang tinggi ya, yang tinggi, dengan kalimat yang sangat magis menurut saya, dan sekarang saya suka pakai teman-teman, yaitu dulu sering membaca tapi tidak tahu apa kesadaran di balik itu yang langsung, yang direct. Sabbihis marabbikal aqlalladzi khalaqa fasawwa, gitu ya. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi gitu. Jadi ternyata mensucikan nama Tuhan itu menyadari kembali zat kita yang hakiki. Menyadari diri kita bukanlah diri yang tubuh, diri yang dipersonifikasi sebagai apa kita. Begitu kita sadar kita adalah zat yang agung itu, yaitu roh itu. Nah, itu bentuk lain dari mensucikan dan seterusnya, yang menciptakan, menyempurnakan. Nah, surat kali ini saya juga belum tahu persis, mudah-mudahan kita nanti dapat pembukaan. Ustadz Andi akan membacakan teksnya dan terjemahan yang dilakukan langsung oleh Ustadz Andi. Pada Ustadz Andi, kita silakan. Semoga semua dilancarkan dan diberkati. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi kali ini kita melanjutkan surah Al-Ghasyiyah, surah yang baru. Di layar yang disebar Bang Dame, Al-Ghasyiyah secara letterlet artinya hari pembalasan. Karena konteks ayatnya memang berbicara tentang ada dua. Pertama, orang yang tidak bahagia dengan orang yang bahagia. Nah, secara bahasa, Al-Ghasyiyah sebenarnya lebih tepatnya artinya bencana. Nah, lebih tepat dia bermakna bencana. Nah, di sini lagi-lagi yang menjadi rujukan kita atau yang menjadi sumber tafsir yang kita pahami dan yang kita baca. Jadi kita memahami Al-Quran melalui dari guru agung, Sufi Agung Ibnu Arabi. Lagi-lagi apa yang dipahami oleh Ibnu Arabi dari ayat tidak sangat terlet, tapi memiliki pemaknaan yang dalam. Masih perlu lebih besar lagi. Ini mungkin cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Apakah datang kepadamu cerita tentang ghasyiyah atau bencana? Secara letterletnya artinya bencana. Wujuhun yawma idzin khasiyah.
wajah-wajah pada hari itu khosyah, itu takut, tunduk, ataupun juga tunduk. Amilatun nasibah, bahwa wajah-wajah atau jiwa-jiwa pada saat bencana itu terjadi, mereka amilatun, mereka bekerja, nasibah, dan lelah, kepayahan. Jadi amilatun nasibah, lelah, bekerja keras dan lelah. Tasla naran, naron hamiyah, jiwa-jiwa itu atau wujuh itu masuk ke neraka yang hamiyah, yang panas. Tusqa min ainin aniyah, jiwa-jiwa itu diberi minum dari air yang panas, aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dori. Laisa lahum, tidaklah bagi mereka ta'amun, sedikit makanan pun. Jadi ta'amun artinya sedikit makanan. Illa min dori, kecuali makanan itu dari pohon yang berduri. Jadi dori itu kalau di Timur Tengah bukan pohon yang gede, jadi dori itu kayak semak-semak belukar yang tapi dia penuh dengan duri. La yusminu wa la yugni min ju. Nah, dori itu tadi, tumbuhan yang berduri itu tidak yusmin, tidak menggemukkan, wala yugni, tidak juga mencukupkan dari lapar, minju dari lapar. Ini adalah tipe orang yang pertama yang mendapati bencana. Nah, apa tipe yang pertama? Mereka amilatun nasibah, kepayahan, nggak mampu. Nah, mereka mendapatkan neraka yang api yang panas, minum dari air yang panas dan seterusnya. Ini tipe orang yang pertama mendapatkan bencana. Nah, kita lihat nanti jenis bencananya seperti apa dan bagaimana kita mengkontemplasikannya nanti dibimbing oleh Bang Dani. Nah, tipe orang kedua yang mendapati bencana, wujuhun yauma idzin naimah. Wajahnya atau jiwanya pada saat mendapatkan bencana naimah, bersinar-sinar, berseri. Kenapa? Lisa'iha radiyah. Karena usahanya radiyah, dia bersyukur, dia menerima. Kemudian di mana tempatnya? Fi jannatin aliyah, di surga atau kenikmatan yang tinggi. La tasma'u fiha laghiyah. Jiwa-jiwa yang sudah dalam kenikmatan itu tidak akan lagi mendengarkan laghiyah atau pembicaraan-pembicaraan yang tidak memiliki manfaat. Fiha ainun jariyah. Di dalam jannah itu atau surga itu terdapat mata air yang mengalir. Shadaqallahul aliyul azim wa shadaqa rasulul karim. Pada subuh kali ini kita hanya sampai di ayat 12 berdasarkan tafsir daripada Syekhul Akbar Ibnu Arabi sampai ayat 12. Jadi ayat ini berbicara tentang seseorang yang mendapatkan bencana. Ada dua jenis daripada ekspresi yang terungkapkan. Ya, secara teologi atau secara yang biasanya bahwa ini pada hari kiamat. Gosya itu maknanya salah satunya hari pembalasan atau hari kiamat, yang dimana ada yang bahagia, ada yang menderita. Kita lihat bagaimana Ibnu Arabi memahami ayat ini. Ya. Al-Ghosyah, di sini dikatakan secara bahasa ad-dahyah, yaitu bencana. Allati takshan nas, yaitu bencana yang menghantam manusia. Bisyada'idiha, dengan kedahsyatannya. Dikatakan di situ, bencana apa sih yang sangat dahsyat itu? Yaitu kiamatul kubra. Itu adalah pencerahan total atau terbangun. Ini bisa penjelasan tentang kiamat kubra bisa dilihat di video pertama di kontemplasi Al-Quran di YouTube Anda, sudah ada mengenai tentang kiamat kubra. Jadi yang dimaksud
apakah telah datang kepadamu cerita tentang Al-Ghasyiyah, yaitu bencana. Bencana apakah itu? Yaitu kiamatul kubro, ketika manusia mengalami pencerahan total sehingga segala sesuatu menjadi hancur. Nah, di sini dikatakan kiamatul kubro yang mana tagusat zawat, dia menghancurkan ego atau zat-zat. Kenapa disebut bencana? Karena dia menghancurkan ego-ego. Waktu miha, dan juga yang meleburkannya, menghancurkannya. Bitajalli zat. Nah, karena pada saat itu tersingkaplah semua yang kita lihat, semua yang kita selami, semua yang ada dalam keragaman ini, itu ternyata adalah satu zat yang sama. Yang menyebabkan kita ini berbeda-beda, itu disebut dengan ego. Jadi kita mengatakan Andi Alpi, Baghdadi, Bakar Rizal, dan seterusnya, itu disebut dengan ego. Nah, datangnya bencana Al-Ghasyiyah ini menghantam itu. Menghantam ego-ego itu, menghancurkan. Makanya ditanya, apakah datang cerita itu kepadamu? Makanya di situ itu salah satu pendekatan yang pertama. Nah, pendekatan yang kedua bisa juga bermakna tangsya al-aql, artinya yang menghantam akal, yaitu ketika datangnya sakratul maut. Bisiddati sakrat, itu ketika datangnya sakratul maut yang sangat mencekam, itu yang menghantam juga, yang menghantam ego juga, tapi nggak sama dengan kalau kiamatul kubro itu menghancurkan. Cuman kalau kematian itu menghantam, mengingatkan apa, tapi tidak begitu terlalu seperti yang terjadi pada kiamatul kubro. Makanya dalam hadis yang dinisbahkan kepada Nabi mengatakan, idza tubnu Adam antabahu, ketika anak Adam, yaitu manusia, itu mati, maka mereka tersadarkan, terbangun. Wow, itu. Nah, insya Allah dielaborasi sama Bang Dalek. Jadi di sini pembagiannya bencana atau Al-Ghasyiyah itu bisa dibagi dua, bisa maknanya kiamatul kubro, nanti penjelasannya bisa dilihat di video pertama. Nah, bisa juga artinya kematian. Ya, dua-duanya bencana atau sesuatu yang datang untuk menghancurkan ego. Nah, maka menghadapi dua hal ini, nah, kalau dalam perspektif pertama, bahwa dua orang yang manusia. Pertama, tipenya yang tidak mendapatkan kiamat kubro, tipenya itu adalah wujuhu yawma idzin khosyah. Hari-hari pada saat itu, ketika dia tidak mendapatkan kiamatul kubro, yaitu dirinya itu khosyah, zalilah, khaifah, yaitu rendah, amilatun nasibah, maka dirinya yang tidak mendapatkan kiamatul kubro itu amilatun nasibah, itu dikatakan tak malu daiban amalan so'batan, maka orang itu akan bekerja pekerjaan yang sulit. Ya, kalau kita belum mengerti makna dari sebuah pekerjaan yang kita lakukan, kan ngeselin banget atau berat banget ya. Sebenarnya kita disuruh melakukan sesuatu tapi kita tidak mengerti ini untuk apa dan tujuannya apa, maka pada saat itu sangat berat kita untuk melakukan. Begitu juga dengan kondisi manusia yang belum sampai kepada kesadaran total, maka kehidupan yang dijalaninya penuh dengan sesuatu amal, sesuatu perbuatan-perbuatan yang menjadi susah, semua menjadi terasa susah. Tut ibu pihak,
Nah, itu yang menyebabkan dia menjadi lelah. Ya, kayak seperti kita menjalani kehidupan ini kan, kadang merasa kok lelah banget ya. Nah, kemudian di sini saya lanjut aja. Dikatakan hamlul masyak iswar. Nah, ini kalau kita kontekskan dengan kematian, ya orang yang mengalami kematian itu akan membawa masyak, hamil membawa masyak kiswar, akan membawa, ini bisa dilihat di, maksudnya setelah kematian apa yang terjadi bisa dilihat di video yang kedua dari kontemplasi ini, agar setelah kematian kan di situ ada pasca kematian apa itu dijelaskan, itu membawa berat bentuk-bentuk. Jadi orang yang tidak sampai ke awakening akan mati itu akan membawa bentuk-bentuk. Ada dua bentuk, apakah bentuknya baik atau buruk. Ini bisa dilihat di video kedua rincinya. Jadi sebenarnya dari sini saya memahami bahwa sesungguhnya orang yang meninggal itu seperti mimpi. Jadi ketika fisik sudah expire, maka yang terjadi itu seperti mimpi. Jadi proyeksi-proyeksi bentuk-bentuk yang dilakukan dalam kehidupan dunia yang tersimpan dalam memori itu muncul. Apakah proyeksinya jelek atau baik itu muncul. Itulah yang disebut dengan neraka-neraka ataupun surga-surga. Karena mereka membawa bentuk-bentuk dan juga hayat, pola-pola. Jadi ketika orang mati secara fisik, maka akan membawa bentuk-bentuk dan pola-pola yang mut'ibah, musakilah, yang berat dan juga memberatkan. Nah, seperti kalau kita punya memori-memori, itu kan berat banget. Nah, ya kalau memori-memorinya agak kacau. Tapi kalau indah, nah itu jadi surga. Kalau memori-memorinya bagus, nah itu jadi surga. Kalau yang nggak bagus, nah itu jadi neraka. Dari mana memori-memori bentuk-bentuk itu diambil dan pola-pola itu diambil? Min asaril a'maliha. Itu berdasarkan dari efek perbuatan jiwa. Ini pemaknaan, salah satu pemaknaan. Atau di sini dikatakan bahwa kenapa disebut amilah, bekerja? Nah, karena di sini dikatakan ini secara teologi ya, gambaran bahwa dikatakan amilah karena dia bekerja pekerjaan yang mana yang diperintahkan oleh malaikat Zabaniyah. Nah, malaikat Zabaniyah itu malaikat penyiksa di neraka. Nah, itu menyuruh orang-orang yang masuk neraka itu bekerja pekerjaan yang syakoh, berat, fadihah, yang melampaui batas. Nah, tapi dari mana? Min jinsi amaliha allati dorobat biha di dunia. Tapi dari perbuatan yang dia lakukan di dunia. Itabuha piha min ghairi manfaah. Kemudian dibuatlah jiwa itu menjadi capek tanpa ada manfaat di dalamnya. Kemudian tasla naron. Kemudian jiwa itu masuk ke dalam api. Apa itu api? Dari mana api itu berasal? Min nironil asar tabiat. Itu berasal dari tabiat atau perangai yang buruk. Hamiyah, mu'ziyah, mu'limah. Itu membuat pedih dan membuat sakit. Berdasarkan apa? Matuzawiluha itu minal amal. Apa yang dia perbuat di dunia dari perbuatan-perbuatan. Terus min enin aniyah. Mereka itu, jiwa itu mendapatkan minum dari mata air yang aniyah, yang panas. Apa itu mata air yang panas? Jadi kalau mata air kan sumber yang diminum. Apa itu? Min jahilil murakkab. Itu kebodohan yang akut. Saya menyebutnya murakkab itu akut. Dia bodoh tapi nggak tahu dia bodoh. Nah, itu jahil murakkab.
Wahuwa masrobuhum, itulah tempat minumnya, yaitu kebodohan yang akut. Nah, ini bekerja dan kepayahan ayatnya itu kenapa terbebani dengan bentuk-bentuk, terbebani dengan pola-pola. Ini kan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dari mana? Dari efek perbuatan. Kemudian api panas. Apa itu panas? Api panas berasal dari efek tabiat atau perangai. Nah, kemudian air panas. Apa itu? Nah, kebodohan yang merekap atau yang laisa lahum ta'amun illa min dori. Mereka tidak memiliki makanan sedikit pun kecuali dari mindori, kecuali dari tadi pohon atau semak-semak yang berduri. Apa itu makanan di sini? Nah, apa itu makanan? Dikatakan asyabuh, makanan yang dari dori, dari semak-semak yang berduri itu dikatakan asyabuh, angan-angan, andai-andai. Jadi makanan atau pengetahuan yang mereka miliki itu adalah angan-angan, andai-andai, bukan kepastian. Wal ulum ghairu muntafi biha al mu'ziyah, yaitu ilmu yang tidak punya manfaat. Jadi ilmu yang tidak punya manfaat, yang mu'ziyah, ya ilmunya bikin bikin sakit aja atau sesuatu yang menyakitkan. Seperti apa? Munggolatot, ya saling menyalahkan. Nah, ini banyak ya, mungkin kita semua pernah merasakan itu. Ya, ilmu yang kita punya cuma ingin menyalahkan orang. Bagaimana argumentasi saya, pendapat saya menang. Nah, wal khilafiyat, nah, inilah mindori itu atau ilmu yang semak-semak yang berduri itu apa? Ilmu khilafiyat, ilmu pertentangan. Dan kita beda. Kamu sholatnya kenapa tangannya di perut, seharusnya di dada. Kamu kenapa tangannya lurus, kenapa nggak sedekap, dan seterusnya. Nah, ini disebut ilmu khilafiyat. Ini makanan yang mana itu dari duri. Wasaf soto, ya ilmu meragu-ragukan, ilmu-ilmu yang saf soto atau ilmu yang mana membuat orang ragu-ragu atau sofis. Wama yajro majroha, atau yang apapun yang seperti menyalahkan, mempertentangkan, dan meragu-ragukan. La yusminu, ilmu-ilmu seperti itu tidak membuat Anda kenyang. Ai la yuki an-nafs, itu tidak membuat jiwa menjadi kuat. Kalau ilmu-ilmu mempertentangkan. Wala yukni minju, tidak membuat kenyang atau tidak membuat cukup dari rasa lapar. Maksudnya apa? La yuskinu da'iyatan nafsi. Itu tidak membuat gejolak jiwa menjadi tenang. Ya coba kalau mungkin kita semua memiliki fase di mana belajar ilmu itu saling menyalahkan, saling berdebat tanpa batas. Nah, semua itu tidak membuat kita tenang gitu dalam batin. Hanya memuaskan akal saja. Jadi ini dia dori. Nah, dori itu yang ini nih udah kering. Kalau yang ini walaupun dia eh, walaupun eh, tumbuhannya hijau, namanya bukan dori. Kalau dori itu sudah kering dan berduri, itu tidak ada, unta pun juga tidak akan makan. Kalau ini yang masih hijau, yang masih basah, unta makan ini walaupun berduri. Nah, dori ini itu tidak ada yang mau makan karena sudah kering dan berduri. Unta yang biasa bisa makan duri itu tidak mau makan. Nah, apa itu dori? Nah, ini dikatakan itu. Dori itu ada dua. Andai-andai, katanya-katanya. Nah, ini sama sekali nggak membuat kita kenyang. Dan ilmu tidak bermanfaat. Apa itu ilmu tidak bermanfaat? Ilmu yang dalamnya menyalahkan, mempertentangkan, dan meragukan.
Kalau ilmu itu, ilmu apapun yang kita dapat sudah tiga ini tidak terhindar dari tiga ini, berarti ilmunya bagus. Tidak menyalahkan, tidak mempertentangkan, dan tidak meragukan. Tapi apa? Merangkul, memberikan penjelasan, dan tidak menyalahkan. Nah, itu berarti ilmunya bermanfaat. Itu ciri orang yang pertama, uh, yang tadi tidak mengalami awakening. Kan jelas banget tuh, orang yang tidak mengalami awakening itu pasti banyak berandai-andai, menyalahkan, mempertentangkan, dan meragukan. Sekarang, bagaimana orang yang mengalami kebangkitan? Wujuhun yawma idzin na'imah. Wajahnya di situ na'imah, bersinar-sinar. Tazharu alaiha nadratun na'im. Nampak di atas wajahnya itu binar-binar kenikmatan, min latofa dari kelembutan hati, dan nuria dari cahaya. Kenapa? Litajarrudihim, karena mereka uh, apa karena mereka detachment atau tidak terikat. Lisaiha, karena mereka berusaha. Jadduha pitorikil bar, yaitu berjalan dalam kebaikan. Wa iktisabil fadoil, dan mengusahakan hal-hal yang mulia. Berdermawan, rajin belajar, bersungguh-sungguh, tekun, fokus. Kemudian sirfillah, dan juga menjalankan suluk. Nah, ini juga, jadi bukan cuma berbuat baik dan melakukan kemuliaan, tapi harus ada suluk. Rodiyah, dia bersyukur, tidak menyesal, latan, dan tidak mesal, wala tahta seru, tidak menyanyiakan waktunya, tidak hasar, tidak rugi. Fi jannatin, mereka berada dalam jannah, kenikmatan. Min jinanil sifat, nah, mereka mendapatkan surga sifat. Wa hadratil quds, sampai kepada kekudusan. Aliyah, yang tinggi, yaitu rafiatul qadar, tinggi kadarnya. La tasma'u fiha lagi, di dalamnya kenikmatan itu dia tidak akan mendengarkan lagi pembicaraan yang tidak memiliki manfaat. Li'anna kalamahum, karena perkataan orang-orang yang mendapatkan tadi gosyah atau kiamatul kubra, semua hikmah, wa ma'rifah, dan pengetahuan, wa tasbih, pensucian kepada Allah, wa tahmid, pujian kepada Allah. Fiha ainun jariyah, di dalamnya, di dalam surga orang yang mendapatkan tadi al-ghosyah, itu terdapat min uyunil miyah ulumil ma'arif, mendapatkan sumber air, yaitu berupa ilmu-ilmu, zauk, rasa, wal kasfi, penyingkapan, halujenan, perasaan, buat tauhid, dan juga mendapatkan tauhid. Nah, jadi ini kenapa wajahnya bersinar-sinar? Karena ada usaha. Apa? Satu, kebaikan. Dua, melakukan kemuliaan. Ketiga, melakukan suluk. Apa yang dimaksud dengan ainun jariyah? Kalau orang yang pertama kan dapat juga air, disebutnya ainun hamiyah, nah, yaitu air yang panas. Sekarang kalau yang mendapatkan kebangkitan atau mendapatkan hikmah dari sesuatu, maka dia dapatnya ainun jariyah, air yang mengalir. Apa itu? Ilmu, rasa, penyingkapan, perasaan, dan tauhid. Inilah yang disebut dengan ainun jariyah. Sadaqallahul aliyyil azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu dzalika minasyakirin wal hamidin. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah pengantar kontemplasi kita bersama di surah Al-Ghasyiyah ini sampai ayat 12. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bang David. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustaz Andi yang telah membantu kita untuk melihat hakikat atau penyingkapan dari teks yang selama ini sudah sering kita baca ya.
Wah, saya sering banget ini merasakan takjub nih ya, pelan-pelan dibaca ya. Mungkin teman-teman juga akan merasakan ya, indah sekali bahasa Al-Quran ini ya. Wow, luar biasa, Sadaqallahul Azim ya, teman-teman ya. Ini juga, wah luar biasa. Pertama-tama catatan saya, teman-teman ya, Al-Ghoshiyah ini, kalau terjemahan Departemen Agama kan pembalasan. Kalau di tadi secara teks bahasa itu lebih tepat itu bencana ya. Nah, bencana itu ya kalau dalam konteks pengalaman kita langsung sebuah penderitaan yang sangat parah, bisa juga ya kejadian apapun itu tanda petik memaksa manusia itu atau kita itu mati itu hilang. Jadi total awakening, kiamat kubro gitu. Saya membaca guru-guru suci, misalnya kalau yang dekat sekarang ini cerita-cerita mereka, terutama di Vedanta itu banyak sekali sekarang di YouTube. Kalau di Sufi biasanya mereka sembunyikan, bahasanya bahasa isyarat, tapi bisa kita rasakan. Mereka yang melalui bencana itu mereka mengalami kebangkitan. Jadi nggak bisa kayak orang bangun dari tidur, pada bangun dari mimpi. Nggak bisa lagi, nggak sadar gitu. Jadi nggak perlu lagi untuk sadar itu dengan uh, melakukan ritual tertentu. Ini jangan diartikan jadi dia jadi sembrono, enggak. Karena udah terbuka gitu. Itu total opening. Yang kedua bencananya itu tadi diingatkan lagi bisa kematian memaksa dia bangun. Nah yang menarik dari sini adalah efeknya gitu ya. Apa efek bencana bagi kita? Jadi satu sisi memang efek bencana itu bisa menjadi pembalasan ya, yang akhirnya berdampak pada kita, mereka yang dikasih pengalaman algosiah itu sekarang istilahnya, pada hari itu banyak wajah tertunduk hina, jadi lemes, kerja keras, lagi kepayahan tadi semua ya, mereka memasuki api yang sangat panas neraka ya, teman-teman bisa baca teksnya di situ. Kalau bahasa latelarnya, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas, tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri, kemudian yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Jadi yang menarik di sini dari uraian Ustadz Andi tadi, ketika kita sudah belajar, pembelajaran kita itu, ilmu kita itu membuat kita selamat atau membuat kita tambah ribet gitu. Gitu Ustadz Andi ya. Ya, tadi sebenarnya kan ini bisa self inquiry-nya nih, saya dari tadi itu menyampaikan pengetahuan kita itu menjadi hak apa, andai-andai atau ilmu yang tidak bermanfaat, nolongin kita atau tidak gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, semua yang kita alami ketika itu kebangkitan terjadi, kiamat itu terjadi, algosia itu terjadi, itu akan menimbulkan efek-efek forma-forma gitu, bentuk-bentuk. Sekarang kan kalau kita lagi duduk meditasi dengan tenang nih teman-teman, kan semua hadir dalam imajinasi kita. Makanya penting banget teman-teman, kita memahami apa itu imajinasi dalam perspektif Ibnu Arabi. Ya, khayal. Jadi itu berbeda dengan pemahaman awam, imajinasi itu sekedar daya saja, daya khayal individu, daya kreatif individu. Tapi sebetulnya dari daya imajinasi kita itu kita bisa terhubung dengan imajinasi semesta gitu, imajinasi besar gitu, ya. Nah disitulah terjadi semuanya itu terlihat semua itu oh, efek-efek dari apa yang dilakukan manusia, ya. Nah kita nih pengetahuan kita yang jadi memori sekarang, jadi makna-makna, pola-pola, bentuk-bentuk itu jadi andai-andai atau pengetahuan itu, kumpulan data-data itu, big data kita itu, kalau istilah sekarang ya Ustaz Andi, itu malah membuat kita jadi menyalahkan, mempertentangkan, atau malah jadi ragu-ragu. Nah diumpamakan
data-data yang ada di batin kita itu seperti kita makanannya itu ya semak belukar itu yang berduri itu kering. Jadi sekarang kita bisa merenung teman-teman. Selama kita misalnya di kontemplasi Al-Quran ini, pengetahuan kita kan dapat nih, baik itu yang dikontemplasi secara pribadi atau tiba-tiba hadir ilham, itu jadi data-data yang bikin kita wajahnya tambah lelah, payah, ribet, atau pengetahuan itu Bu Pita jadi bikin kita senyum-senyum sendiri, berseri-seri gitu. Ya, atau kalau kita nonton TikTok, kalau zaman sekarang, buka IG, baca nonton YouTube, baca apa artikel di Google gitu, itu jadi data apa buat kita? Ya, nah, kita bisa ngecek ketika ada total awakening atau algosia itu sekarang istilahnya algosia itu. Ini pengetahuan kita, data-data kita itu nolongin ngasih kita makan atau tidak. Ya, itu teman-teman. Nah, catatan saya di sini lagi adalah teman-teman, ya. Tadi bagus ya, memori-memori bangkit semua berhamburan gitu kan. Bermunculan semua efek-efek dari pengalaman kita itu bikin kita sumringah atau malah bikin kita ribet gitu. Bikin kita jadi panas atau tidak. Saya kadang suka berdiskusi dengan beberapa sahabat yang terlalu banyak dia tahu informasi di politik di negara ini misalnya. Malah dia nggak bisa tidur gara-gara itu gitu. Misalnya bayangkan dia seorang banker gitu kan, dia bisa tahu kekayaan pejabat-pejabat di negeri ini gitu. Malah dia jadi nggak bisa tidur gara-gara itu. Ya, jadi data-data itu yang sifatnya pengetahuan, pengalaman, pola-pola, jadi belief, menimbulkan banyak sosok-sosok di imajinasi kita, di batin kita. Itu isinya apa gitu. Karena sekarang mulai tergambar bagi kita yang selama ini disebut di Al-Quran, surga neraka itu kan isi data-data di batin kita apa isinya. Pengetahuannya ada di situ isinya apa. Jadi mereka yang ilmu pengetahuan yang dia punya itu nggak nolongin dia, itu kategorinya yang pertama tadi ya, teman-teman bisa baca di situ. Tapi berbeda setelah terjadi total awakening itu, pada hari itu banyak pula wajah yang berseri-seri. Mereka senang karena usahanya ya, mereka tadi usahanya itu ada usaha ya Ustaz Andi ya, ini luar biasa. Dia melakukan kebaikan, kemuliaan dan suluk gitu ya, suluk. Lalu kemudian isinya ini yang luar biasa nih, saya catat banget di sini. Ustadz Andi udah bagi tadi tuh. Kalau di teks, saya punya teksnya juga nih Ustadz Andi. Dia akan selalu melihat kejadian itu udah dapat hikmahnya, dapat ma'rifat, dapat tasbih, dapat tahmid, zauk, kasfi, peningkapan gitu ya kan. Tauhid sejati ini luar biasa nih buahnya. Jadi kalau kita ilmu itu, data-data di batin kita itu sudah menyelamatkan kita, dia sudah jadi bikin kita jadi, oh kejadian yang kemarin dengan orang ini, yang sudah 10 tahun saya ribet, oh hikmahnya ini toh. Dengan begitu saya menyaksikan nama Tuhan yang ini loh. Saya jadi bertasbih, saya jadi memuji Tuhan tahmid, saya jadi merasakan ini, jadi lebih mudah gitu. Setiap hari. Jadi kejadian misalnya pandemik nih teman. Kita kan punya memori semua tentang pandemik. Ada orang dari memori pandemik itu ya masih kepayahan, masih ribet, galau. Tapi ada orang yang wah senyum-senyum sendiri, bahagia. Nah ini kategorinya nih teman-teman. Ya, tapi juga yang tadi Ustaz Andi menekankan ilmu yang andai-andai dan menyalahkan itu kan, saya ingat tuh dulu waktu lagi belajar fikih itu. Oh, pokoknya kalau baca hadis nyerang orang aja kerjanya.
Hadis-hadis yang dipahami itu pokoknya nyalain orang, maunya debat aja gitu. Tapi kalau sudah dapat hikmah, zau, kasfi, ma'rifat, hikmah, tauhid, malah rasa tauhid itu semakin intens gitu. Langsung banget ini Ibnu Rubi ini. Jadi benar-benar luar biasa. Ya, saya kira ini catatan saya teman-teman. Saya dari tadi apa ya, self inquiry ini saya bertanya, seperti apa koleksi pengetahuan kita? Koleksi pengetahuan kita berupa data-data itu, ada data-data itu ada rasa. Semua indera ada di situ ya. Membuat kita bahagia atau itu membuat kita jadi menderita. Cek sekarang. Nah, kalau pengetahuan data-data kita sekarang ini membuat kita menderita, ketika terjadi kiamat sukro, kematian pada kita, kiamat wusto ya, kalau di pertemuan sebelumnya An-Naba, ya kita udah tahu dengan pasti kita ke neraka apa ke surga. Itu yang saya maksud sebetulnya di beberapa pertemuan life after death. Hidup sesudah mati itu sebetulnya mati sebelum mati itu. Kita hidup ini semakin sadar diri kita ini roh, atau kita masih diri kita ini menganggap diri kita sebagai damai, sebagai pejabat, sebagai status sosial, sebagai tubuh. Kita menjalani hidup itu seperti apa? Nah, kalau kita sudah mengerti seperti ini, bukankah kita sudah tahu dengan pasti seperti apa kita kalau mati? Efeknya apa? Ya data-data di batin kita apa isinya? Itu kan, ya isinya itu kalau di ayat lain kan pada hari itu ketika kematian terjadi, tak kitab dikasih dari tangan kanan, kita kasih dari tangan kiri. Maka dia akan menyaksikan dia ke neraka atau ke surga. Ya memang benar. Cuma pemahaman kita semua itu kayak andai-andai gitu. Kata Ustadz begini, katanya begini kan. Kalau sekarang kan, saya sudah selidiki langsung kok. Dengan mantan saya sudah menemukan hikmah misalnya. Dengan mantan saya sudah menemukan tasbih, tahmid. Waktu saya diputus dari pekerjaan, saya sudah melihat hikmahnya, makrifatnya. Nggak ada masalah dengan itu. Coba itu. Ini kan yang sebenarnya ngangenin dari kontemplasi Al-Quran ini. Subuh-subuh ini ramai. Ini yang ngangenin kan, dia nggak upita. Ya kan? Jadi ini teman-teman, ya makanya namanya kontemplasi. Ini meditasi sebenarnya. Kalau teman-teman dapat sesuatu di sini, ya alhamdulillah ada rekamannya ya. Tapi kadang-kadang yang on the spot seperti ini lebih dahsyat. Kalau kita buka rekamannya itu untuk melihat detail-detailnya. Tapi pada saat seperti ini, ya Bu Vita ya, oh, Pak Rizal ya, ilham datang, hikmah. Gitu. Kita semua dapat merasakan. Kan sebetulnya kan itu yang ngangenin di sini. Ya Alhamdulillah sejak Ramadan kita masih terus nih konsisten ya. Entah sampai kapan nanti ya. Gitu. Dan akhirnya apa yang kita dapat di sini terejawantahkan kita menjalani hidup jadi beda. Ada kejadian, kan data di pikiran kita dibatinkan merespon tuh. Ini yang merespon apa nih? Jadi hidup lagi rasa payah, kayak wah dapat pengetahuan nggak mengenyangkan, atau kita malah muka berseri-seri gitu. Ini yang perlu diselidiki bersama oleh kita. Ya, teman-teman sekalian ya, saya bacakan lagi sebelum kita diskusi. Ini sebetulnya bacaan wajib juga kalau sholat Idul Fitri. Ada dua tuh, Al-Ghosiyah sama Sabbihis Marubikal A'la gitu. Yang kemarin itu waktu saya belajar apa fikihnya gitu, kalau khotib itu disarankan sholat Jumat terutama imam membacakan surat Al-Ghosiyah, Al-Hatta Hadisul Ghosiyah sama Sabbihis Marubikal A'la allazi khalaq fasawwa. Sudah sampaikah kepadamu berita tentang atau Al-Ghosiyah? Nah, gitu. Nah, ini kan udah tahu nih Al-Ghosiyah nih. Apa itu Al-Ghosiyah?
pengalaman awakening dari bencana, efeknya ada yang kepayahan, ada yang berseri-seri, ya gitu. Pada hari itu banyak wajah-wajah yang tertunduk terhina gitu saat datang Al-Ghasyiyah. Mereka bekerja keras lagi kepayahan. Mereka memasuki api yang sangat panas. Nah sekarang kalau baca ayat ini di imajinasi saya nih Ustadz Andi, ini jadi jelas terlihat semua tuh apa efeknya gitu. Jadi clear gitu, ilmunya ilmu pasti. Diberi minum dari sumber matahari yang sangat panas, ah itu. Ya bikin panas, tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri. Oh, pohon yang berduri itu, ya tinggal kita tanya, apa pohon berdurinya kita? Yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar itu coba. Pengetahuan kita selama ini yang kita itu ngasih makan kita nggak tuh? Analoginya itu tadi dapat dari mana itu? Dari Google lah tadi pohon nggak ada yang tertarik. Saya kadang makanya terus terang kalau sekarang ini ngomong-ngomong yang aduh nggak ada isinya tuh omongannya itu ya. Kayak malah sekarang kita sampah gitu kan. Ngobrol-ngobrolnya itu sampah. Data-data coba deh sekarang buka YouTube-YouTube yang soal kemarin pernah viral gitu kan. Gitu kita buka, aduh, sih nggak ngasih makan gitu. Iya nggak sih, teman-teman? Coba deh buku yang sempat dulu viral-viral kan, kita sempat nonton. Sekarang kita mau buka, nggak bikin makan, nggak kenyang. Nah, zaman dahulu ya di Mekah ya di Arab Saudi ya gitulah ya. Tapi ada sejenis pengetahuan kayak sekarang nih bukunya Ibnu Arabi ini. Ini bikin kita kenyang. Dapat tasbih, dapat hikmah. Tasbih itu artinya kita melihat wajah Tuhan yang, iya kan, sifat-sifat Tuhan itu tasbih namanya teman. Tahmid itu kita melihat kejadian apapun sebagai pujian buat Tuhan. Takbir kita melihat takbir gitu. Kita menyaksikan keagungan Tuhan gitu. Takbir. Tahlil itu kita menyaksikan ketunggalan. Dia tidak hanya jadi kata-kata yang kosong, ya. Nah, pada hari itu banyak wajah yang berseri-seri. Mereka senang karena usahanya sendiri, karena mereka berbuat kebaikan, dermawan, dan suluk. Dalam surga yang tinggi, apalagi surga yang tinggi itu surga zat. Di sana tidak terdengar perkataan yang tidak berguna. Jadi omongan-omongannya itu sudah jadi bermutu gitu, menyegarkan, menyegarkan, menyehatkan. Di sana ada mata air yang mengalir, di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan. Teman-teman tahu kan dipan-dipan waktu itu ya? Kita bisa menatap dari ketinggian gitu kan. Kalau bahasa psikologi, helikopter view gitu. Lebih keren mana? Helikopter view atau dipan-dipan, Bu Pita? Saya kayaknya lebih senang dipan-dipan, kayak Aladin gitu kayaknya. Kita melihat dari atas gitu, kayak drone gitu kan. Ada orang yang sudah tercerahkan itu. Sudah mengalami algos itu efeknya adalah dia bisa melihat dari atas dipan-dipan yang ditinggikan. Berarti cerita kisah Aladin itu benar itu. Dan gelas-gelas yang tersedia di dekatnya dan bantal-bantal santai-santai kan. Setiap dia santai, simbolnya bantal-bantal sandal. Kalau ngeliat bantal itu mukanya udah pingin santai aja gitu kan. Bahasa Quran itu luar biasa. Gelas-gelas yang tersedia ada, ya gelas ya, minum ngeteh gitu kan. Imajinasinya isinya itu. Dan permadani-permadani yang terhampar gitu kan. Luar biasa. Ya udah. Maka tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan? Ah, itu kayaknya next pertemuan tuh ya. Itu apa makna simbolik itu? Bagaimana unta diciptakan? Kenapa penggunaan simbol itu? Jadi salah satu keindah banyak ya.
keindahan Al-Quran itu dengan teksnya. Kenapa penting kita baca teks Arabnya? Dibantu Ustadz Andi. Karena perumpamaan yang dipakai Allah melalui Al-Quran itu betul-betul kalau kita terbuka, oh kok bagus banget ya perumpamaannya. Simbol dari pengetahuan data-data memori yang nggak berguna itu yaitu pohon yang kering yang berduri itu. Silakan Ustaz tadi mau ada tambahan. Saya excited ini. Luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman juga mencicipi zauk yang kita rasakan ini sama-sama. Terima kasih Bang Dame. Jadi ini kan pengalaman saya secara pribadi. Dulu waktu awal-awal di pesantren, itu ilmu yang paling orang awal itu pasti menyalahkan, merendahkan, menegasi, menafikan, menjauhkan, menganggap bodoh orang lain, wah semua itu waktu itu sih agak keren waktu itu. Maksudnya, wah gue keren banget lah, gue tahu gitu. Tapi lama-lama, lah kok kering ya? Pohon kering itu ya berduri lagi ya. Keren banget. Lama-lama, ini kok nggak ada rasa segar dari dalam gitu. Nggak ada hal yang membuat aku bisa tentram. Tidak ada yang bisa membuat, malah kalau pohon berduri atau ilmu yang menyalah-nyalahkan ataupun juga ilmu yang meragu-ragukan itu membuat sebenarnya di sini yang ini apa ini ngoceh tapi di sini kering. Itu ciri kita bisa rasakan langsung. Di sini tuh nggak ada kesegaran di bagian dada. Itu dan wajah itu pasti muram, nggak baik. Payah, Kalau payah ya. payah lah, payah banget. Kenapa disebut payah juga mungkin? Itu karena orang yang suka menyalah-nyalahkan kan dia akan susah payah. Kamu harus ikut aku. Pokoknya begini, begini, begini. Itu payah banget itu. Capek banget itu. Lelah banget menghadapi hidup yang harus begini, kamu harus begitu gitu. Nah, itu ciri khas dari orang yang tadi disebutkan ayat. Saya kan lama banget sebenarnya menerjemahkan ini karena saya menunggu kondisi saya bagus. Jadi berapa kali ditunda sebenarnya ini saya nggak hubungin Bandame, saya nggak bilang Bang, ayo kontemplasi karena di dalam itu lagi kering gitu, lagi nggak dapet. Waktu itu hari Rabu sebenarnya kan mau ngadain Rabu, cuma nggak. Nah, nanti hari apa dapet baru saya mulai lagi kembali karena harus selaras dengan harus selaras dengan energi yang diberikan oleh Syekhul Akbar sehingga bisa masuk. Ini maka Bang Dame juga bisa menjelaskan dengan baik. Gitu. Bisa kita dapatkan semua. Itu yang selalu menarik dalam tafsiran ini. Gitu. Ya. Itu Bang dari saya. Nah, tapi sekarang Ustadz Andi setelah mulai dapat dulu pengetahuan yang menyegarkan itu memang beda banget ya. Sumbernya sama, tetapi memang beda kalau sudah apa ya, nggak lagi. Jadi memang ilmu itu jadi bikin kita kenyang gitu, bikin kita berseri-seri wajahnya. Thank you, makasih. Teman-teman ada yang mau bertanya atau komentar? Bu Pita barangkali? Ini yang buka video aja nih. Bu Ratna juga udah komen banyak di situ. Gimana Bu Pita? Dapat ya? Masih Bang Dame, Ustadz Andi dapat banget. Dan apa yang Bang Andi tadi, Ustadz Andi sampaikan, ya sedang dirasakan Bang Dame. Kelelahan, tapi dengan kontemplasi ini jadi berseri-seri. Mudah-mudahan sih kelihatan berseri-seri. Dari dalam berseri-seri, nggak tahu keluarnya. Oh, tuh. Nah, tapi masih apa ya, kelelahan itu masih ada, tapi alhamdulillahnya itu ya setiap ada pertemuan-pertemuan seperti ini lalu
kontemplasi sendiri, kemudian ya kembali tadi ada yang menulis menertawakan sendiri, ya udah menertawakan sendiri aja gitu, karena ya kebodohannya kebodohan sendiri juga gitu. Ya, terima kasih banyak. Ini saya nggak nyangka sama sekali bahwa Algosia sedalam ini itu ya, membaca diri sendiri itu seperti ini ternyata ya. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Andi, Bang Dame, terima kasih banyak. Ya, kasih Bu Pita, saya bersyukur sekali ya. Terima kasih. Benar-benar memang istilahnya itu tidak ada kata-kata yang ya alhamdulillah bersyukur. Ini indahnya nih teman-teman. Dan ini real teman-teman. Bukan ini yang disebut berkah gitu. Saya terus terang teman-teman, kalau membaca teks Ibnu Arabi meskipun orang bilang ribet, kalau udah terbuka itu kayak jelas banget sebetulnya gitu. Jadi kayak terang benderang gitu. Dan misalnya kayak ayat yang surat sebelumnya, Sabbih isma rabbikal a'lal ladzi, itu sebenarnya Al-Quran ini bicaranya langsung sebetulnya. Nggak mutar-mutar gitu. Sebenarnya nggak perlu ditafsir. Nggak perlu. Karena dia terbuka gitu. Jadi bayangkan ketika kita baca ayat itu dengan teks Arabnya. Mungkin mahrojul huruf kita kurang bagus. Tapi kesadaran batin kita, kolbu kita sudah menyaksikan. Itu membacanya itu ya bertemu Tuhan. Sekarang kalau ada kejadian yang bencana Algosia, kita jadi mulai tahu menyikapinya gimana. Ya termasuk yang kelelahan itu kita ngelihat. Nah perlunya kontemplasi gitu Bu Pita. Saya kadang-kadang ingin ajak lagi tuh Bu Pita. Oh pengetahuan saya yang dulu kayak Ustadz Andi itu suka juga saya debat dulu. Saya mau panggil jiwa yang itu. Tuh, mana ya jiwa yang itu yang ribet itu ya? Kemana ya dia itu? Nggak nolak gitu ya gitu. Ya kalau dia datang kadang, lu datang lagi lu ya, lu datang lagi lu. Hmm. Jadi ngelihatnya dari atas dipan-dipan gitu. Jadi dia nggak sampai lagi membesar gitu. Nah, kalau dari sekarang kita sudah melatih diri, ya membiasakan diri, menjalani begitu ngelakon, maka pada saat ada bencana, ada kematian, ada apapun, kita bisa melihat dari atas dipan-dipan. Orang lain melihat bencana itu jadi kepayahan, tapi mereka yang sudah terbuka sadar, senyum-senyum sendiri dia. Dan nggak perlu diceritakan juga ke orang kalau orang itu tidak membuka diri. Nah itu yang membuat kita jadi Quran itu menjadi penerang, obat, makanan rohani, bikin seger gitu. Gitu. Makasih Bu. Ada lagi teman-teman, terima kasih ya. Ini komentarnya, alhamdulillah, barokallah. Ya, terima kasih semuanya. Saya kira kalau tidak ada lagi, masih ada, boleh satu lagi boleh. Bu Ratna gimana Bu Ratna? Dari Kanada ini, rajin sekali. Kena banget ke aku. Kena ya Bang, ya. Gimana Bu Ratna itu pingin dapat kita itu Oh yes. dipan-dipan wajah-wajah berserinya. Gimana Bu Ratna? Kena banget apalagi pas kebetulan butuh vitamin, mm, pas ada ini gitu loh. Alhamdulillah. Makasih Ustadz Andi, Ustadz Amin. Masya Allah. Thank you so much. Masya Allah. Ya. Hmm. Oke, terima kasih teman-teman. Ada lagi? Pak Rizal ini, Pak Rizal juga luar biasa nih, dari Palembang apa Jambi. Palembang Bang, dari Palembang. Assalamualaikum Ya, ya. warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Gimana? Dapat poin-poinnya? Alhamdulillah Bang, dapat Bang. Yang pertama memang Al-Quran itu memang indah Bang, memang indah kan. Yang kemudian saya cuman bisa menghadiahkan Al-Fatihah aja untuk Bang Rame dan Ustaz Andi dan
teman-teman sekalian. Karena kita itu cuman menyaksikan saja gitu Bang. Kalau kenapa kita harus capek-capek gitu kan? Itu kan sebagai berulang-ulang Allah itu, Rasul-Rasul itu mengatakan kamu itu kan cuma bersaksi, aku bersaksi. Kan cuma itu jadi kenapa kita selama ini bekerja keras seperti itu gitu kan? Jadi ya itu tadi kan kalau kita bersaksi ya seperti kita di atas dipan-dipan gitu kan. Itu kan cuma itu aja gitu kan. Jadi itu Bang. Jadi alhamdulillah Bang. Karena sudah jelas gitu kan ketika kita syahadat. Jawabannya ada di Al-Ikhlas gitu kan Bang. Jadi ketika kita bersolawat gitu kan, ya dia sendiri gitu kan Bang. Jadi maksud saya ya cuman itu tadi kan kita cuma menyuruh menyaksikan saja gitu kan. Kenapa kita harus selama ini kita ya tadi dua ilmu tadi kan, satu ilmu yang memang berduri-duri, kemudian ilmu yang menyejukkan gitu Bang. Jadi itu aja Bang. Jadi Al-Fatihah untuk Bang Damai, Ustaz Andi dan teman-teman sekalian. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kan aku mungkin. Terima kasih Bang Damai. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Rizal. Terima kasih temannya. Alhamdulillah kita saling mengingatkan di sini. Insya Allah kita lanjut lagi pertemuan berikutnya teman-teman. Dan semoga kita bisa senantiasa konsisten. YouTube-nya juga ada. Ya, teman-teman juga bisa menyendiri. Nggak usah berribet-ribet gitu ya. Nggak usah ribet kita dengan data-data di batin kita. Terima kasih Ustadz Andi. Ada yang mau closing statement? Insya Allah cukup. Insya Allah kita lanjutkan di sesi berikutnya untuk surah Al-Ghasyiyah. Ya. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.